kekurangan iPhone 11. Yes, itu pasti yang orang cari tahu ketika pengen beli iPhone 1 ini. Nah, buat kamu yang baru mau beli iPhone 11 di akhir tahun 2024 atau untuk awal tahun 2025, tonton dulu video ini ya. Kekurangan iPhone 11 yang pertama, belum support jaringan 5G. Bedanya jaringan 5G sama jaringan 4G yang kita pakai sekarang itu ada lumayan banyak, bro. Ya, intinya bisa lebih cepat lah kalau misalkan kita pakai jaringan 5G dibandingkan pakai jaringan 4G. Nih kalian jangan sampai ada yang kayak menteri kita zaman dulu ya. Masa sih masih tanya internet cepat buat apa? Nah, kebetulan iPhone 11 ini cuma bisa sampai 4G doang. Jadi kalau kamu pakai iPhone 11 di area yang sudah tercover jaringan 5G, kamu nggak akan bisa nikmatin fasilitasnya. Jadi mentok di 4G aja. Jaringan 5G ini di kota-kota besar sudah lumayan banyak. Contohnya di Jakarta dan Surabaya sudah banyak banget. Nih, kelihatan kan? Yang warna ungu ini adalah yang sudah tercover jaringan 4G. Udah lumayan banyak lah. Dan ini tentu bakalan bertumbuh terus dari tahun ke tahun. Semoga sih. Kalau kamu baru mau beli iPhone 11 sekarang, dan apalagi kalau kamu berencana pakai iPhone 11 5-6 tahun ke depan, rasanya agak sayang gara-gara belum mampu untuk menggunakan jaringan 4G. Ya, kalau kita di rumah doang, kita selalu pakai WiFi, itu baru nggak masalah. Kekurangan iPhone 11 yang kedua ada di update OS-nya. iPhone 11 masih dapat update iOS 18 di tanggal 16 September kemarin. Tapi yang harus kalian tahu, umur iPhone 11 ini sudah 5 tahun. Yes, iPhone 11 ini pertama kali launching di 20 September 2019. Dan aku bisa bilang ini HP sudah tua umurnya. Di update iOS 18 kemarin, secara mengejutkan iPhone XS masih dapat update, bro. Berarti paling nggak update iOS ini akan dapat selama 6 tahun. Yang berarti di tahun 2025, iPhone 11 masih ada kemungkinan buat dapat update iOS ke iOS 19. Setelah itu, ya udah, mungkin nggak akan dapat update OS lagi. Hal seperti ini sebetulnya plus minus ya. Ada tipe orang yang nggak apa-apa untuk nggak update OS karena takut baterainya makin boros, atau takut ada bug-bug yang belum sempurna, atau takut iPhone-nya jadi makin lemot, dan lain sebagainya. Mungkin kalau kamu tipe orang seperti itu, ya nggak apa-apa. Tahun 2026 nggak dapat update iOS pun nggak akan jadi masalah. Tapi menurutku kalau kamu berencana beli iPhone dan pakai iPhone 11 ini 5-6 tahun ke depan, agak sayang aja sih. Karena setiap aplikasi itu punya batas minimum version iOS yang bisa diinstal. Contohnya di aplikasi Instagram, minimal butuh di iOS 15.1. Mungkin 4 tahun ke depan minimal versionnya itu sudah naik. Dan ini tiap aplikasi juga beda-beda, bro. Misal di aplikasi Genshin Impact, minimumnya di iOS 9. Aplikasi Telegram minimumnya di iOS 11. Aplikasi WhatsApp di iOS 12, dan lain sebagainya. Kekurangan iPhone 11 yang ketiga itu ada di layarnya. Layar iPhone itu bagus, sudah cukup lah. Tapi buat kamu yang biasa lihat layar OLED atau AMOLED, nah pas lihat layar iPhone 11 ya mungkin rada gatel ya. Soalnya layar iPhone 11 itu cuma layar IPS biasa dan HD, bro, bahkan bukan Full HD. Ditambah refresh rate layarnya masih 60Hz. Tapi nggak bisa disalahin sih. IPS, HD, 60Hz di 5 tahun lalu juga udah bisa dibilang bagus. Nah, tapi ini sudah 2024. Dan kalau kamu sekarang berencana beli iPhone 11 di akhir tahun 2024, coba pikir baik-baik lagi tentang kekurangan di layarnya. Kalau yang refresh rate, ya udahlah ya, namanya juga Apple. Sampai iPhone 16 pun juga masih sama aja, dapat refresh rate 60Hz. Tapi terlepas dari kekurangan layarnya, buat casual use aja udah cukup kok. Misal mau buat lihat sosmed, buat main game, shopping, atau entertainment doang, itu udah cukup. Cuma kalau dibandingin sama HP Android di range harga yang sama, jelas layar iPhone 11 kalah jauh. Kekurangan iPhone 11 yang keempat, belum support MagSafe. Udah support sih kalau kamu beli adapter tambahannya sendiri. Tapi kan jadi keluar duit lagi. Secara bawaannya, iPhone 11 ini emang sudah bisa di-charge menggunakan wireless charging. Tapi sayang banget, belum ada MagSafe-nya. Jadi kalau di-charge gitu ya nggak bisa nempel. Gara-gara nggak bisa nempel seperti MagSafe, akan ada kekurangan di beberapa skenario. Misal, kamu jadi nggak bisa pakai powerbank MagSafe. Kalau kamu sekarang pakai iPhone 12 ke atas, kan bisa langsung tuh tempel aja powerbanknya di belakang. Kayak gini. Ini nempelnya kuat banget, bro, gara-gara sudah ada MagSafe-nya. Terus nggak cuma powerbank doang sih, bahkan sekarang sudah banyak aksesoris pendukung yang memanfaatkan magnet dari MagSafe ini. Misal seperti dompet yang bisa sekalian jadi stand HP juga. Atau kamu jadi nggak bisa ngecharge iPhone 11 secara berdiri, karena iPhone 11 masih pakai regular wireless charging. Jadi ya harus ditaruh tiduran di meja. Selain itu, daya pengisian regular wireless charging di iPhone 11 hanya 7,5 watt. Sedangkan kalau sudah support MagSafe bisa sampai 15 watt. Bedanya 2 kali lipat, bro. Dan kadang-kadang kalau kamu taruh iPhone 11 nggak pas di wireless chargingnya, ngecharge iPhone 11 akan jadi kerasa lebih lambat. Atau bahkan bisa benar-benar nggak ke-charge sama sekali. Kekurangan iPhone 11 yang kelima, di harga. Yes, harga iPhone 11 yang baru per video ini di-record adalah 6,2 juta buat varian base model atau yang storage-nya 64 GB. Di Tokped aku cari sudah lumayan susah sih buat iPhone 11 base model.
Ada sih, tapi kayak nggak meyakinkan gitu. Masa ada tulisannya email terdaftar? Kan malah jadi curiga ya. Atau ada beberapa seller yang nggak jelas, belum pernah ada yang beli produknya. Jadi pasang harga lebih mahal dari iBox. Tapi FYI, iPhone 11 ini sudah resmi discontinue. Jadi iPhone 11 baru yang masih dijual berarti cuma ngabisin stok doang. Nah, karena sudah discontinue, opsi lainnya jadi harus beli second. Tapi beli second HP yang umurnya sudah 5 tahun itu gimana ya? Rada sayang nggak sih? Contohnya kayak iPhone 11 yang aku pakai aja masih bagus sih. Tapi baterai health-nya bro, sudah under 80%. Mau beli baru pun juga sayang. Beli 6,2 juta tapi dapat HP keluaran 5 tahun lalu dan dengan segala kekurangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jujur kalau aku sendiri di posisi mau beli iPhone baru, aku nggak akan ngelirik iPhone 11 karena harganya yang murah. Murah di sini maksudnya murahnya Apple ya. Mendingan pilih Android kelas menengah yang harganya 6 jutaan atau nabung sedikit lagi buat beli iPhone 13. Kekurangan iPhone 11 yang keenam ada di storage-nya. Harga 6,2 juta ini buat varian storage 64GB atau base model. 64GB buat akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 nanti itu dikit banget bro. Paling-paling kamu install 1 atau 2 game, itu udah penuh storage-nya. Buat ambil foto pun pasti juga cepet habis. Apalagi kalau kamu tipe orang yang selfie-nya bisa 20 kali, tapi yang diupload ke sosmed cuma 1. Belum lagi kalau kamu suka ngerekam video di 4K. 64GB itu kecil banget bro. Aku bisa bilang, rugi banget kalau kamu ambil yang 64GB. Tapi kalau kamu mau ambil yang 128GB juga rugi. 7,7 juta bro. Malah makin kerasa nggak ikhlas lagi rasanya. Keluar duit 7,7 juta buat HP keluaran 5 tahun lalu. Iseng-iseng aku cari di Tokped malah lebih mahal lagi. 8,1 juta. Bah, jelas storage ini sudah benar-benar red flag banget buat kamu yang mau beli iPhone 11 baru di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 nanti. Ambil yang 64GB salah, ambil yang 128GB lebih salah lagi. Sama sekali nggak worth lah keluar 6,2 atau 7,7 juta buat beli iPhone 11 ini. Kecuali kalau kamu dapat iPhone 11 yang varian 128GB second, harganya murah, barangnya masih bagus, at least baterai health-nya masih sehat. Nah, itu baru nggak apa-apa. Buat kamu yang masih pakai iPhone 11 sampai sekarang, nggak apa-apa. Pakai terus saja iPhone 11 punyamu itu. Dan makin bagus kalau kamu bisa bikin cuan dari iPhone 11 yang kamu pakai sekarang. Tapi buat kamu yang berencana beli iPhone 11 baru, please skip. Buang jauh-jauh dari wishlistmu. Mendingan beli Android mid-range di harga yang sama atau nabung sedikit lagi buat beli iPhone 13 base model. Emang sih Apple ya Apple. iOS itu stabil. Baterainya bisa lebih awet gara-gara software dan hardware-nya sama-sama di-develop oleh Apple. Tapi tetap aja sih, keluar 6 jutaan buat HP yang sudah berumur 5 tahun itu rada sayang. Kecuali dapat harga second yang murah dan kondisi iPhone 11-nya masih bagus ya. Itu gas beli aja. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Tapi last but not least, jangan beli iPhone 11 baru. Oke, aku Riri Akbar. Sampai jumpa di next video.